alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Siapa ketua kelasnya? Riyandi ya. Silakan Riyandi. Baiklah teman-teman, sebelum mulai doa pada pagi hari ini kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah berdoa telah selesai. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Langsung saja di sini ada yang tidak hadir. Ada semua Ibu. Oke, baik, hadir semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengecek semangat anak-anak pada siang hari ini dengan cara tepuk semangat. Kalian perhatikan ibu ya, nanti kalian akan mempraktekannya sendiri. Nah, jika ibu bilang tepuk semangat, semangat dengan nada semangat. Ya, silakan berdiri anak-anak semua. Oke, kita mulai dengan nada semangat ya. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nggak kompak ya, nggak kompak. Kita ulang. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat ternyata ya. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Sebelum itu, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu ini untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kalian mampu menjelaskan definisi dari teks eksposisi. Yang kedua itu menyebutkan ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang ketiga itu menganalisis struktur dari teks eksposisi. Jadi sudah nampak ya bahwa hari ini kita akan belajar mengenai teks Eksposisi. Oke. Sebelum itu, ibu akan menampilkan sebuah gambar, di mana di dalam gambar itu nanti kalian akan menjawab pertanyaan awal dari gambar itu. Nah, silakan anak-anak untuk mengamati gambar tersebut selama ini. Sudah? Sudah, Ibu. Iya, sudah. Baiklah, ibu akan bertanya, apa sih informasi yang disajikan dalam gambar tersebut? Manfaat olahraga. Terus apa lagi? Kan banyak tuh, ada kalimat-kalimat gambar, Ada ilustrasi. Sekarang tujuan dari informasi gambar tersebut siapa yang bisa menyebutkan? Tujuan dari teks itu Iya, dari teks yang ada di dalam gambar. untuk Betul? memberitahu, mengedukasi atau Mengedukasi manfaat tentang olahraga untuk kesehatan mental. Jadi sudah jelas ya bahwa gambar ini memberikan informasi penting untuk olahraga, itu manfaat olahraga. Jadi kaitan antara gambar yang telah ditampilkan ini dengan teks yang akan kita pelajari, yaitu teks eksposisi, yaitu merupakan bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang berisi tentang pandangan, gagasan, pendapat, opini dari si penulis mengenai suatu topik. Nah, seperti yang di dalam gambar itu topiknya tentang olahraga. Kita mulai satu topik ya. Selanjutnya sudah mengerti mengenai definisi teks eksposisi? Sudah, Ibu. Ibu ingin ayo kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan definisi? Oke, Rani. Silakan Rani simpulkan definisi teks eksposisi menurut pendapat kamu dari gambar yang sudah Ibu berikan tadi. Teks eksposisi itu merupakan suatu tantangan ataupun gagasan dari Si penulis untuk menyajikan suatu topik. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks eksposisi. Silakan
bukunya, itu kan ada kan, kalau yang tidak bawa buku ininya ibu sudah kirim buku digitalnya ya. Iya ibu. Silakan dibuka untuk bagian ciri-ciri. Di sana ada berapa ciri-ciri? Ada 6. Nah, yang pertama itu Pendapat atau gagasan penulis. iya, pendapat atau bisa kita sebut dengan opini ya. Iya, Bu. Siapa yang bisa menjelaskan apa maksud dari pendapat atau opini ini? Silakan Reti. Pendapat atau opini ini adalah sebuah pandangan dari si penulis yang berdasarkan pendapat dirinya sendiri. Iya, benar sekali ya. Jadi ciri-ciri salah satu ciri-ciri teks eksposisi itu yaitu membuat mengenai pendapat, pandangan dari si penulis itu sendiri. Jadi iya, benar sekali berbeda dengan yang MLO ataupun deskripsi ya. Selanjutnya itu ciri-ciri yang kedua. Pak, ciri-ciri yang kedua. Putri apa? Disertai alasan atau fakta pendukung. Iya, ada fakta pendukung. Untuk apa sih fakta pendukung ini? Pendapat opini dari si penulis. Selanjutnya ada apa? Tiga. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku. Kenapa tidak boleh menggunakan bahasa laut? Karena bahasa saku. Iya, cocok. Kenapa nggak cocok? Tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Iya, karena teks eksposisi ini disajikan untuk Halayak ramai. Iya, untuk halayak ramai. Selanjutnya itu yang keempat ada Mata kerja mental. mata kerja mental. Apa contoh dari mata kerja mental ini? Menilai, Meyakini. Menyadari, meyakini. menilai, Tujuannya untuk apa tuh? Ada mata kerja mental. memberikan sikap, Yang menjelaskan atau perasaan. iya atau perasaan si penulis dan juga bisa menunjukkan keyakinan si pembaca terhadap pandangan ataupun pendapat dari si penulis. Selanjutnya yang kelima ada Konjungsi argumentatif. konjungsi argumentatif. Siapa yang bisa mencontohkan? Konjungsi argumentatif. Siapa yang bisa mencontohkan? Karena itu, Ya, Rani silakan. Contohnya apa? misalnya seperti karena itu, padahal, karena itu, Ya, benar sekali ya. Selanjutnya yang keenam. bertujuan memberikan informasi atau meyakinkan pembaca. Ya, karena tujuan dari teks eksposisi ini salah satunya yaitu untuk meyakinkan para pembaca terhadap pendapat ataupun pandangan dari si penulis. Itu harus juga mengandung sebuah Informasi. Oke, itulah tadi antara ciri-ciri dari teks eksposisi. Itu ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan keseluruhannya? Silakan Putri sebutkan. Ciri-ciri dari teks eksposisi itu ada 6. Yang pertama itu aku berisikan pendapat atau opini dari si penulis terhadap informasi yang dia sampaikan. Yang kedua yaitu tentang disertai dengan fakta untuk memperkuat opini atau pendapat yang sudah ditulis. Yang ketiga itu ada bahasa baku karena bahasa yang tidak baku itu tidak cocok atau tidak layak untuk dibaca oleh yang lain. Yang keempat itu ada menggunakan kata kerja mental, kata kerja yang menunjukkan bagaimana pikiran atau pandangan dari penulis. Yang kelima itu menggunakan konjungsi argumentatif. Contohnya itu karena itu, padahal selain itu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu bertujuan memberikan informasi atau meyakinkan pembaca. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan saja. Oke, karena kalian sudah bisa menyebutkan mengenai ciri dari teks eksposisi, selanjutnya kita masuk ke materi yaitu yang B, struktur. Ada berapa struktur teks eksposisi? Kalian tahu sebelum ibu jelaskan? Di dalam buku itu sudah ada, Pak. Oke, silakan Jerry. Ada 3 Bu. Tidak ada 3. Yang pertama yaitu Tesis. Tesis ini biasanya berupa pendahuluan atau pernyataan awal dari pendapat si penulis. Siapa yang bisa mencontohkan tesis? Siapa yang bisa mencontohkan paragraf pembuka untuk bagian tesis? Itu bisa kita lihat ya dari contoh teks ini.
Dari contoh teks perlukas siswa membawa bekal sendiri ke sekolah. Nah, dari teks ini siapa yang bisa menyebutkan mana bagian tesis atau bagian awal? Paragraf pertama. Kenapa paragraf pertama? Karena tujuannya pernyataan awal untuk menggiring opini selanjutnya. Iya, sekali, pintar sekali ya untuk ini. Yang kedua itu ada argumentasi. Argumentasi ini merupakan pendapat atau pandangan dari si penulis. Apakah argumentasi di dalam teks eksposisi itu hanya satu? Tidak. Boleh lebih dari satu? Boleh. Kenapa? Kenapa boleh lebih dari satu? Kenapa, Bu? Karena jika argumentasinya lebih dari satu, maka argumentasi tersebut argumentasi satu, argumentasi dua, maka argumentasi dua ini bisa menunjang argumentasi satu. Maka informasi yang disajikan pun akan lebih Valid. lengkap. Selanjutnya yang ketiga, pas strukturnya yang ketiga, Penegasan ulang. Penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penyempurnaan. Iya, penegasan ulang. Apa fungsi dari penegasan ulang ini di teks eksposisi? Untuk lebih meyakinkan pembaca. Benar sekali. Karena terkait dengan tujuannya ya, Ustaz. Iya. Nah, dari teks ini mana bagian argumentasi? Paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua argumentasi. Paragraf ketiga? Iya, satu. Paragraf keempat? Argumen. Jadi argumentasi itu bisa lebih dari satu ya. Untuk penegasan ulangnya biasanya terletak di akhir atau bisa disebut juga dengan kesimpulan. Oke, sudah paham kalian mengenai ciri-ciri dan struktur? Kalau sudah paham, Ibu akan menguji pemahaman kalian secara berkelompok ya. Coba kalian buka di buku itu halaman 12, di sana ada tugas. Nah, tugasnya itu menganalisis struktur dan juga ciri-ciri terhadap suatu teks yang berjudul mengenai lalu lintas. Jadi Ibu akan memberikan kalian LKPD. Sebelum itu kalian silakan untuk membentuk kelompok menjadi 2 kelompok terlebih dahulu. Silakan anak-anak. Dari kelompok yang bagian depan kelompok pertama, yang ke belakang kelompok kedua ya. Jadi Ibu silakan untuk mengerjakan LKPD terkait teks yang itu ya, menumbuhkan kesadaran lalu lintas. Nah, sudah anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Silakan kumpulkan untuk LKPD-nya di depan kelas agar nanti Ibu bisa menilainya. Apakah kalian sudah berdiskusi dengan baik tadi? Nah, tadi Ibu sudah menguji pemahaman kalian secara berkelompok. Nah, sekarang Ibu ingin menguji pemahaman individu per individu atau masing-masing melalui gap. Oke, sekarang anak-anak silahkan membuka di handphone masing-masing Z quiz join ya. Z quiz join. Yang join ya, bukan yang login. Setelah itu anak-anak bisa men-scan kode QR-nya atau juga bisa melalui kode yang 370015. Quiz ini berisi mengenai definisi, ciri-ciri dan struktur yang sudah kita pelajari tadi. Jadi di sini Ibu ingin menguji apakah kalian benar-benar paham terhadap materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, itu sudah ada 5 partisipan. Nanti jangan dulu jalan ya, jalannya bareng-bareng di yang ada lampu hijau ini. Enggak, itu kita. Berapa kodenya, Bu? Nah, itu dari ini ya, dari Ibu. Sudah semua. Buku aku jelek banget. Itu bisa kalian ganti kostumnya apa rambutnya di profil ya, di profil. Oke, kita mulai ya. Iya, Bu. Oke, mulai jalan coba bareng-bareng. Ayo mulai jalan. Bagaimana cara jalannya? Oh, Coba Bu, gimana cara jalannya?
setelah sudah selesai, Ibu bisa mengecek rankingnya. Iya. Tuh, ranking pertama itu ada Cincila. Yang kedua itu ada Reti. Wow. Yang ketiga itu ada Bubi. Siapa Bubi? Siapa Bubi? Ada baru ya? Yang ketiga itu yang keempat itu ada Lanjut kopi. Selanjutnya ada lagi ya, banyak ya. Ranjimur. Baiklah, dari sini Ibu bisa melihat laporan dari statistik dari soal-soal yang telah kalian jawab. Nah, bisa dilihat ya, itu Cincila. Cincila ini menjawab pertanyaan adalah nomor 1 benar, nomor 2 salah. Susah ya? Nomor 2 salah segala ya. Mungkin agak susah ya. Nah, di sini Ibu bisa menilai nih bagaimana pemahaman dan pengetahuan anak-anak dalam menangkap pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Ibu akhiri ya kuisnya. Iya, Bu. Oke. Nah, untuk kuis sudah berakhir. Bagaimana seru kuisnya? Seru, Ibu. Ibu akan menginformasikan terlebih dahulu mengenai PR ataupun pekerjaan rumah, tugas di rumah untuk anak-anak sekalian. Jadi di sini Ibu mempunyai media berupa puzzle. Jadi di sini anak-anak akan menyusun puzzle dalam berkelompok. Di sini kalian akan membentuk dua kelompok. Nanti kalian akan menyusun kepingan-kepingan puzzle ini. Setelah itu kalian akan mendeskripsikan peristiwa yang ada di dalam sini. Setelah itu kalian akan membuatnya dalam bentuk teks eksposisi. Dari gambar puzzle ini nanti kalian bisa menentukan judul apa yang pengen kalian tulis. Oke, siap? Siap. Siapa yang ingin menjadi ketua kelompoknya memegang puzzle-nya? Ya, kelompok 1 Revi, kelompok 2 itu ada Putri ya. Untuk puzzle-nya ini nanti akan dibagi sama kelompok 2 ya. Oke, setelah kalian mengerjakan puzzle-nya di rumah, kalian bawa lagi ke sekolah untuk minggu depan. Nanti kalian akan menulis tes eksposisinya secara individu di kelas. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk kesimpulan, siapa nih yang mau menyimpulkan mengenai pembelajaran kita hari ini? Silakan Jessica simpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah teks eksposisi itu adalah teks yang berisi opini mengenai sesuatu untuk menjelaskan atau untuk mempengaruhi orang lain. Iya. Di mana teks eksposisi ini mempunyai ciri-ciri, ada 6. Yang pertama ada pendapat atau opini, kemudian fakta pendukung, bahasa baku, kata fundamental, fungsi dan informasi. Kemudian ada strukturnya, ada 3, yaitu tesis, argumentasi, dan pembahasan rumah. Refleksi kegiatan pada hari ini, apakah kalian senang? Senang. Iya. Apakah seru kuisnya? Seru. Baik. Setelah itu, jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugasnya di rumah. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum